Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami yaitu DU Spasi NI AA. Dimanapun teman-teman berada, semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami pada hari ini akan menceritakan kisah Nabi Saleh berdakwah kepada kaum Samud. Bagi teman-teman yang telah mendengarkan kisah ini, semoga kita diberikan hidayah oleh Allah. Dan yang belum mengetahui, mari kita simak sama-sama. Siapa tahu ada kejanggalan dan kesalahan yang kami ceritakan, mohon ditegur di komentar agar kami tidak salah dalam menceritakan kisah Nabi Saleh alaihi salam. Karena kami pun baru belajar. Mari teman-teman kita simak kisah ini dan langsung saja ke kisah ini. Kisah Nabi Saleh. Allah yang maha pengasih dan maha penyayang tidak akan membiarkan hamba-hambanya berada dalam kegelapan terus menerus tanpa diutusnya Nabi pesuruh di sisinya untuk memberi penerangan dan memimpin mereka keluar dari jalan yang sesat dan jalan yang benar. Demikian pula Allah tidak akan menurunkan azab dan siksaan kepada suatu umat sebelum mereka diperingatkan dan diberi petunjuk oleh Allah dengan perantara seorang yang dipilih untuk menjadi utusan dan rasulnya. Sunnatullah ini berlaku pula kepada kaum Samud yang kepada mereka telah diutusnya Nabi Saleh. Seorang yang telah dipilihnya dari suku mereka sendiri, dari keluarga yang terpandang dan dihormati oleh kaumnya. Terkenal tangkas, cerdik, pandai, rendah hati, dan tamah-tamah dalam pergaulan. Dikenalkan mereka oleh Nabi Saleh kepada Tuhan yang sepatut mereka sembah, Tuhan Allah yang Maha Esa, yang telah dicipta mereka, menciptakan alam sekitar mereka, menciptakan tanah-tanah yang subur, yang menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup mereka, menciptakan binatang-binatang yang memberi manfaat dan berguna bagi mereka, dan dengan demikian memberi kepada mereka kenikmatan dan kemewahan hidup dan kebahagiaan lahir dan batin. Tuhan yang Maha Esa itulah yang harus mereka sembah, dan bukan patung-patung yang mereka pahat sendiri dari batu-batu gunung yang tidak berkuasa memberi suatu kepada mereka atau melindungi mereka dari ketakutan dan bahaya. Nabi Saleh memperingatkan mereka bahwa ia adalah seorang daripada mereka, terjalin antara dirinya dan mereka ikatan keluarga dan darah. Mereka adalah kaumnya dan sanak keluarganya, dan dia adalah keturunan dan sesuku dengan mereka. Ia mengharapkan kebaikan dan kebajikan bagi mereka, dan sesekali tidak akan menjerumuskan mereka ia dalam hal-hal yang akan membawa kerugian, kesengsaraan, dan kebinasaan bagi mereka. Ia menerangkan kepada mereka bahwa ianya adalah pesuruh dan utusan Allah, dan apa yang diajarkan dan didakwahkan kepada mereka adalah amanat Allah yang harus disampaikan kepada mereka untuk kebaikan mereka semasa hidup mereka dan sesudah mereka mati dan di akhirat kelak. Ia mengharapkan kaumnya mempertimbangkan dan memikirkan sungguh-sungguh apa yang ia serukan dan anjurkan, dan agar mereka segera meninggalkan persembahan kepada berhala-berhala itu dan percaya beriman kepada Allah yang Maha Esa seraya bertobat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa dan perbuatan syirik yang selama ini telah mereka lakukan. Allah Maha dekat kepada mereka, mendengarkan doa mereka dan memberi ampun kepada yang salah bila dimintanya. Terperanjatlah kaum Saleh mendengar seruan dan dakwahnya yang bagi mereka merupakan hal yang baru yang tidak diduga akan datang dari saudara atau anak mereka sendiri.
Maka serentak ditolaklah ajakan Nabi Saleh itu, seraya berkata mereka kepadanya Nabi Saleh, "Wahai Saleh, kami mengenalmu seorang yang pandai, tangkah dan cerdas, pikiran tajam, dan pendapat serta semua pertimbanganmu selalu tepat. Pada dirimu kami melihat tanda-tanda kebajikan dan sifat-sifat yang terpuji. Kami mengharapkan dari engkau sebetulnya untuk memimpin kami, menyelesaikan hal-hal yang rumit yang kami hadapi, memberi petunjuk dalam soal-soal yang gelap bagi kami, dan menjadi ikutan yang kepercayaan kami dikala kami menghadapi krisis dan kesusahan. Akan tetapi, segala harapan itu menjadi meleset dan kepercayaan kami kepadamu tergelincir hari ini dengan tingkah lakumu dan tidak tundukmu yang menyalahi adat istiadat dan tata cara hidup kami. Apakah yang engkau berikan kepada kami? Engkau menghendaki agar kami meninggalkan persembahan kami dan nenek moyang kami, persembahan dan agama yang telah terjadi. Darah daging kami menjadi sebahagian hidup kami sejak kami dilahirkan dan tetap menjadi pegangan untuk selama-lamanya. Kami sekali tidak akan meninggalkannya karena seruanmu, dan kami tidak akan mengikutimu yang sesat itu. Kami tidak percaya cakap-cakap kosongmu, bahkan meragukan kenabianmu. Kami tidak akan mendurhakai nenek moyang kami dengan meninggalkan persembahan mereka dan mengikuti jejakmu. Itu yang dikatakan pada kaum Nabi Saleh kepada Nabi Saleh. Nabi Saleh memperingatkan mereka agar jangan menentangnya dan agar mengikuti ajakannya, beriman kepada Allah yang telah mengaruniai mereka rezeki yang luas dan penghidupan yang sejahtera. Diceritakan kepada mereka kisah kaum-kaum yang mendapat siksa dan azab dari Allah karena menentang Rasulnya dan mendustakan risalahnya. Hal yang serupa itu dapat terjadi di atas mereka jika mereka tidak mau menerima dakwah-dakwahnya dan mendengarkan nasihatnya yang diberikannya secara ikhlas dan jujur. Sebagai seorang anggota dari keluarga besar mereka dan yang tidak mengharapkan atau menuntut upah dari mereka atas usahanya itu, ia hanya menyampaikan amanat Allah yang ditugaskan kepadanya, dan Allah lah yang akan memberinya upah dan ganjaran untuk usahanya memberi pimpinan dan tuntutan kepada mereka. Sekelompok kecil dari kaum Samud yang kebanyakannya terdiri dari orang-orang yang kedudukan sosial lemah menerima dakwah Nabi Saleh dan beriman kepadanya. Sedangkan kebahagiaan yang terbesar, terutamanya mereka yang tergolong orang-orang kaya dan berkedudukan, tetap berkeras kepada dan menyombongkan diri, menolak ajakan Nabi Saleh dan mengingkari kenabiannya dan berkata kepadanya, "Wahai Saleh, kami kira bahwa engkau telah kerasukan syaitan dan terkena sihir. Engkau telah menjadi sinting dan menderita sakit gila. Akalmu sudah berubah dan pikiranmu sudah kacau, sehingga engkau dengan tidak sadar telah mengeluarkan kata-kata ucapan yang tidak masuk akal, dan mungkin engkau tidak memahaminya. Engkau mengaku bahwa engkau adalah diutus oleh Tuhanmu sebagai Nabi dan Rasulnya. Apakah kelebihanmu daripada kami semua sehingga engkau dipilih menjadi Rasul? Padahal ada orang-orang di antara kami yang lebih patut dan lebih cekap untuk menjadi Nabi dan Rasul daripada engkau. Tujuanmu untuk bercakap kosong dan kata-katamu hanyalah untuk mengajar kedudukan dan ingin diangkat menjadi kepala dan pemimpin bagi kaum. Jika engkau merasa bahwa engkau sehat badan dan sehat pikiran,
dan mengaku bahwa engkau tidak mempunyai arah dan tujuan yang selubung dalam dakwahmu itu, maka hentikanlah usahamu menyiarkan agama barumu dengan bercerca persembahan kami dan nenek moyangmu sendiri. Kami tidak akan mengikuti jejakmu dan meninggalkan jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang tua kami terlebih dahulu. Nabi Saleh menjawab, aku telah berulang-ulang mengatakan kepadamu bahwa aku tidak mengharapkan suatu apapun darimu sebagai imbalan atas usahaku memberi tuntunan dan penerangan kepada kamu. Aku tidak mengharapkan upah atau menambahkan pangkat dan kedudukan bagi usahaku. Yang aku lakukan semata-mata atas perintah Allah, dan daripadanya kelak aku harapkan balasan dan ganjaran untuk itu. Dan bagaimana aku dapat mengikutimu dan melantarkan tugas dan amanat Tuhan kepadaku, padahal aku telah memperoleh bukti-bukti yang nyata atas kebenaran dakwahku. Janganlah sesekali kamu harapkan bahwa aku akan melanggar perintah Tuhanku dan melalaikan kewajibanku kepadanya hanya semata-mata untuk melanjutkan persembahan nenek moyang kami yang batil itu. Siapakah yang akan melindungiku dari murka azab Tuhan jika aku berbuat demikian? Sesungguhnya kamu hanya akan merugikan dan membinasakan aku dengan seruanmu itu. Setelah gagal dan berhasil menghentikan usaha dakwah Nabi Saleh, dan dilihatnya ia bahwa makin giat menarik orang-orang mengikutinya dan berpihak kepadanya, para pemimpin dan pemuka kaum Samud berusaha hendak berbendung arus dakwahnya yang makin lama makin mendapat perhatian, terutama dari kalangan bawah, penengah dan masyarakat. Mereka menentang Nabi Saleh dan untuk membuktikan kebenaran kenabian yang suatu bukti mukjizat dalam bentuk benda atau kejadian luar biasa yang berada di luar kekuasaan manusia. Demikian kisah singkat pada hari ini, yaitu kisah Nabi Saleh berdakwah kepada kaum Samud. Besok sore kami akan melanjutkan kisah Nabi Saleh yang lain. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.